Salam, ketemu lagi dengan Seralpen. Bagaimana kabar anak kami? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran ini. Nah, kali ini kita ketemu di ekonomi SMA kelas 10. Ini merupakan lanjutan materi di bab 4, yang mana saya sudah jelaskan bagaimana konsep permintaan dan juga konsep penawaran sebelumnya. Nah, kali ini kita fokus membahas mengenai harga keseimbangan atau sering disebut dengan istilah equilibrium ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anakku sekalian, nanti setelah saya jelaskan tentunya anak-anak kami diharapkan mampu menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dengan menggunakan tabel maupun kurva serta dengan pendekatan matematis. Nah, baik, kita lanjut. Coba kalian perhatikan paragraf berikut ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu bagaimana sih sifat dasar daripada penjual dan pembeli itu. Nah, sifat dasar penjual itu tentunya menginginkan harga yang tinggi atas penjualan barang dengan harapan nantinya mendapatkan untung atau laba yang besar ya. Nah, sementara si pembeli menginginkan barang yang berkualitas tetapi dengan harga yang serendah mungkin. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kedua sifat daripada pembeli dan penjual ini bertolak belakang ya. Nah, berlawanan begitu. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu tentu di sini harus terjadi kesepakatan. Nah, di saat terjadi kesepakatan, disitulah nanti terbentuknya harga keseimbangan itu ya. Kira-kira begitu ilustrasinya. Nah, berapa 1 kilogram? Misalnya si pembeli tawar, kemudian penjual menjawab 30.000, ditawar kembali sama pembeli 20.000 bisa. Nah, tidak bisa, hanya 25.000. Maka terjadi kesepakatan misalnya. Nah, maka kesepakatan yang terjadi di sini di ilustrasi ini adalah 1 kg cabai sama dengan Rp25.000. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasi terbentuknya harga pasar ya anakku sekalian ya. Oke, kita lanjut. Di sini dapat kalian baca, ini saya simpulkan harga keseimbangan itu apa? Harga keseimbangan itu adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan begitu ya. Nah, atau juga harga keseimbangan itu dapat diartikan perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan ya. Nah, begitu. Tentunya harga keseimbangan itu terbentuk atas adanya interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, menentukan harga keseimbangan tadi saya di awal sudah katakan cara menentukannya bisa dengan pendekatan matematis menggunakan kurva dan juga tabel ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan cara menggunakan kurva maupun tabel. Nah, di sini ada tabel sebuah kasus ya, tabel permintaan dan penawaran terhadap roti coklat. Nah, di sini anak-anakku sekalian tentu sudah mampulah bagaimana cara menggambarkan kurva permintaan dan juga penawaran ya. Hanya saja di sini yang penting adalah bagaimana anak-anak kami menggabungkan kedua kurva itu sehingga nanti kita menemukan titik perpotongannya. Maka karena itulah yang disebut dengan titik keseimbangan begitu ya. Nah, jadi caranya begini, kita tentukan dulu titik-titik daripada permintaan ini. Nah, misalnya di saat harganya 0, nah ini kita tentukan titiknya, maka permintaan itu di sini dia ya 12. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, di saat harganya mulai naik, tentu jumlah permintaan itu semakin berkurang ya. Nah, di saat 200 nanti maka dia, nah ini dia ya, jadi 10. Nah, naik lagi di saat 1000 nanti maka makin berkurang menjadi 8. Begitu nak ya. Oke, kalau nanti titik-titik ini sudah ketemu, kita tinggal tarik garisnya dari kiri atas ke kanan bawah, maka itulah yang disebut dengan kurva demand atau kurva permintaan ya. Nah, setelah itu tentukanlah yang namanya titik-titik daripada penawaran ya. Nah, misalnya di saat harganya 0 tentu penawaran 0. Nah, titiknya di sini ya. Nah, sesuai dengan hukum penawaran, di saat harga mulai naik 500, maka jumlah barang yang ditawarkan mulai naik, yaitu menjadi 2 ya. Nah, ini dia. Oke. Ini. Dan seterusnya. Nah, maka kita tinggal tarik setelah nanti kita tentukan titiknya, maka kita tarik garis kurva penawaran ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi titik inilah yang disebut dengan titik equilibrium atau titik harga keseimbangan ya, atau harga pasar begitu. Oke, paham ya anak-anakku sekalian ya. Maka nanti di sinilah yang dikatakan harga pasar itu terbentuk di saat harganya 1.500, jumlah yang diminta itu 6.
Nah, tadi di atas dia dijelaskan bahwa harga pasar itu terbentuk jika permintaan dan penawaran itu sama, ini dia sama ya. Nah, di sini terbentuknya harga pasar atau harga keseimbangan itu. Nah, kita lanjut pergeseran kurva ya. Nah, jadi harga keseimbangan awal seperti ini. Katakan dia bergeser ke kiri ya. Nah, jadi kalau permintaan bergeser ke kiri, sebelumnya masih ingat ya, karena itu permintaan berkurang. Nah, misalnya bergeser ke kiri ya. Nah, katakan pendapatan masyarakat itu berkurang, maka permintaan terhadap barang juga berkurang kan gitu ya. Nah, maka terbentuklah harga keseimbangan baru ya. Nah, lihat itu, harganya semakin berkurang dan juga jumlah barang yang diminta berkurang ya, karena permintaan berkurang. Nah, maka titik inilah nanti yang disebut kelebihan penawaran. Nah, ini kelebihan penawaran. Kenapa terjadi kelebihan penawaran? Karena permintaan berkurang begitu ya. Nah, sebanyak 2 bungkus dari mana itu 6 dikurang 4 begitu ya. Lalu apa akibatnya? Apa yang dilakukan oleh produsen ya? Nah, maka mengurangi produksi atau menurunkan harga supaya apa? Supaya jangan rugi begitu ya. Nah, bagaimana kalau bergeser ke kanan? Nah, kalau kurva permintaan bergeser ke kanan, tentu karena permintaan bertambah. Coba kita lihat pertambahannya ya. Nah, ini dia. Oke. Maka bergeser juga equilibriumnya kan, harga keseimbangannya kan, karena jumlah yang diminta bertambah 7, harga juga naik 1750. Nah, itu kalau permintaan. Bagaimana kalau kurva penawarannya yang bergeser ya? Oke, coba kita lihat. Nah, kalau kurva penawaran bergeser, nah misalnya ini dia, maka yang terjadi adalah ini dia. Oke, terjadi nih penurunan, kekurangan penawaran 2 bungkus roti coklat ya. Nah, bagaimana kalau bergeser ke kanan? Nah, ini dia. Oke. Nah, paham ya? Ya, begitu dia pergeserannya. Oke, sekarang kita lanjut menentukan harga keseimbangan dengan metode matematis. Nah, jadi fungsi permintaan dan penawaran itu secara bersama-sama nanti membentuk keseimbangan pasar ya, Nak ya. Nah, keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah dan harga barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah dan harga barang yang diminta oleh konsumen. Itu syaratnya ya. Nah, jadi secara matematis itu dapat dinyatakan sebagai QD sama dengan QS. QD itu berarti Q demand, Q supply, dan P price demand, price supply ya. Q kuantitas. Nah, oke. Supaya lebih paham, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini sudah diketahui fungsi QD dan fungsi QS. Nah, kita jawab. Tentu di sini kita kan diminta menentukan harga keseimbangan. Syarat harga keseimbangan itu bagaimana? QD sama dengan QS, kan gitu ya. QD sama dengan QS, itu syaratnya. Nah, kita tinggal samakan saja yang namanya fungsinya. Nah, ini dia 50 dikurang 0,50 PD sama dengan 2 PS dikurang 50. Nah, kita pindah ruas saja. 50 tambah 50 jadi positif ya. Nah, ini dia. Kemudian 100 sama dengan 2,5 PS, maka PS ketemu 40 kan gitu ya. Nah, harganya 40. Lalu bagaimana jumlah barang yang diminta atau Q-nya kan gitu ya. Maka untuk mencari Q-nya kita tinggal substitusikan ya. Kita tinggal substitusikan ke salah satu fungsi. Nah, misalnya ini dia. Kita substitusikan ke sini ya. Nah, P-nya kan sudah diketahui 40. Kita tinggal masukkan saja. Nah, maka seperti ini, QD sama dengan 50 dikurang 0,50 kali 40. Dari mana 40? Dari P tadi ya. Nah, maka dapatlah kita Q, yaitu 30. Paham? Nah, jadi anak-anakku sekalian, terbentuklah harga keseimbangan di sini di saat harganya 40 dan juga jumlah barang yang diminta 30 begitu. Nah, bagaimana menggambarkan kurvanya? Nah, tentu anak kami di materi sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana menggambarkan kurva kalau diketahui fungsinya. Nah, tentukan dulu nanti titik potong antara sumbu P dengan sumbu Q kan gitu ya. Nah, jadi nanti kurvanya itu seperti ini. Nah, tingkat harga tadi kan 40, jadi 40 30 jumlah yang diminta. Nah, ini dia titiknya. Nah, di sini ini kan titik perpotongannya, maka ini equilibriumnya ya, harga keseimbangannya. Nah, ini kurva fungsinya ya. Oke? Paham? Kita masuk pengaruh pajak subsidi terhadap keseimbangan. Jadi yang tadi belum dipengaruhi oleh pajak maupun subsidi anak ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih
pengaruh daripada pajak dan subsidi. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih pajak, apa subsidi. Jadi nantinya anakku sekalian, dengan adanya pajak maupun subsidi itu akan mempengaruhi harga barang. Nah, pajak dan subsidi nanti yang menerapkan adalah pemerintah ya. Ini merupakan kebijakan daripada pemerintah begitu, yang mana juga dapat mempengaruhi harga di pasar ya. Nah, pajak itu apa sih? Pajak itu adalah iuran produsen kepada pemerintah. Kenapa? Karena nanti pemerintah sudah memberikan fasilitas, membangun jalan, jembatan, jalan tol, bandara misalnya ya. Nah, kemudian subsidi itu apa? Bantuan pemerintah kepada produsen. Ada kalanya pemerintah itu membantu si produsen ya dengan cara memberikan subsidi misalnya ya. Nah, dengan demikian maka pajak nanti akan menaikkan harga barang ya. Kenapa? Karena produsen tidak mau rugi. Kalau pemerintah sudah menarik pajak dari produsen, tentu dia menaikkan harga barangnya kan gitu ya. Maka sifatnya nanti menambah gitu ya, menambah harga. Kebalikannya subsidi nanti akan menurunkan harga barang. Kenapa? Karena subsidi itu sifatnya bantuan begitu ya. Nah, tentu produsen merasa terbantu, maka biaya produksinya semakin berkurang, maka harga bisa diturunkan begitu anak-anakku sekalian. Nah, kita lihat dulu sebuah kasus ya atau contoh soal. Nah, di sini diketahui PD sama dengan min 2Q tambah 10 PS-nya 0,5Q tambah 5. Nah, yang pertama A, kita disuruh carilah keseimbangan sebelum pajak. Nah, berarti seperti contoh soal sebelumnya kan gitu ya. Yang B, tentukan keseimbangan setelah pajak apabila pemerintah mengenakan pajak itu sebesar Rp1 per unit. Ini hanya contoh saja. Nah, kita jawab. Kalau harga keseimbangannya begini ya, seperti yang pertama tadi syaratnya PD sama dengan PS, berarti kita tinggal masukkan saja fungsinya. Nah, oke, kita pindah ruas supaya dapat Q-nya sama dengan 2. Oke, kalau Q-nya 2 kita tinggal cari P-nya, maka kita substitusikan. Nah, P sama dengan min 2 kali 2 ya, karena Q-nya sudah ketahui 2. Oke, maka dapatlah P-nya sama dengan 6. Begitu anakku ya. Oke. Tetapi yang ini adalah keseimbangan sebelum pajak. Di sini belum berpengaruh pajak ya. Nah, sekarang bagaimana keseimbangan setelah pajak? Nah, di sini hati-hati ya, hati-hati ini. Jadi anakku sekalian, nanti yang berpengaruh di sini adalah fungsi yang mana? Ini dia. Jadi yang dipengaruhi pajak itu nanti di fungsi penawaran, supply ya. Nah, di penawaran selalu ya. Nah, oke, coba kita lihat seperti ini. PST ya, P supply tax pajak ya. Nah, coba perhatikan tanda panah, kan di sini tuh sudah tambah 1 kan. Jadi tambah 1 ini artinya adalah ditambah pajak tadi. Nah, kenapa sifatnya ditambah? Karena sifatnya tadi pajak itu adalah menambah harga gitu ya. Nah, maka terbentuklah yang namanya fungsi penawaran yang baru ya, fungsi penawaran yang baru menjadi seperti ini. PST sama dengan 0,5Q ditambah 6 ya. Nah, itu dia. Jadi sekarang udah bisa kita hitung. Nah, keseimbangan setelah pajak kan syaratnya seperti ini kan, setelah pajak. Nah, lihat itu. Jadi yang kita masukkan yang setelah pajak sekarang, karena kita mencari pengaruh setelah pajak. Nah, min 2Q tambah 10 sama dengan 0,5Q tambah 6 kan gitu ya. Oke, tinggal masukkan saja, pindah ruas, maka 4 sama dengan 2,5Q, maka Q sama dengan 1,6 ya. Oke, kita substitusikan supaya dapat P-nya. Nah, ini dia, maka P-nya sama dengan 6,8 ya. Nah, ini dia. Oke, paham ya. Nah, jadi yang perlu kalian pahami nanti di sini anakku sekalian, coba perhatikan. Kan di sini kan sudah dikenakan pajak. Nah, ciri-ciri dikenakan pajak, konsepnya itu yang perlu kalian ingat, ini dia nak. Pastikan harganya naik kan, 6,8. Nah, coba kita perhatikan sebelum pajak harganya Rp6. Contoh ya. Nah, setelah dikenakan pajak naik tidak? Pasti naik kan. Nah, itu dia ya konsepnya ya. Jadi setelah pajak dia mengalami kenaikan begitu, karena produsen atau penjual tidak mau rugi kan gitu ya nak ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Itu kalau pajak. Bagaimana dengan subsidi? Nah, di sini saya ambil aja contoh yang sama ya, hanya saja saya rubah subsidinya gitu ya.
Nah, cari keseimbangan sebelum subsidi. Nah, sebelum subsidi berarti sama harga keseimbangannya tadi kan gini ya, Q2 P6. Nah, sekarang kita fokus ke subsidi dulu ya. Nah, supaya dapat nanti anak-anak kami bedakan bagaimana cara menghitung kalau dia dikenakan pajak, kalau dia dikenakan subsidi ya. Nah, jadi kalau dikenakan pajak tadi kan ditambah dia kan. Nah, jadi kalau di sini nanti subsidi dikurangi. Coba perhatikan. Nah, ini dia. Oke, PSS ya, price supply subsidi. Coba perhatikan tanda panah. Jadi kurang dia kan. Kenapa tanda kurang? Karena subsidi itu sifatnya bantuan gitu ya. Jadi kalau pemerintah memberikan bantuan, maka itu dapat mengurangi harga, begitu ya anakku ya. Nah, maka PSS sama dengan 0,5 Q tambah 4. Maka ketemulah yang namanya fungsi penawaran yang baru setelah subsidi ya, 0,5 Q tambah 4. Nah, coba perhatikan, kita masukkan saja keseimbangan setelah subsidi. Nah, syaratnya seperti ini tetap, maka kita masukkan, tapi hati-hati yang kita masukkan adalah fungsi penawaran yang baru, yaitu yang setelah dimasukkan subsidi. Nah, ini dia ya. Oke, kita tinggal pindah ruas, maka 6 sama dengan 2,5 Q, maka Q sama dengan 2,4. Nah, kita substitusikan supaya dapat P nya ya. P sama dengan min 2 kali 2,4 tambah 10, udah dapat P nya sama dengan 5,2. Nah, begitu anakku. Coba kita perhatikan konsepnya betul atau tidak. Kalau subsidi tadi konsepnya mengurangi harga kan. Nah, coba kita lihat sebelum subsidi harganya 6. Tapi setelah pemerintah memberikan subsidi pasti harganya menurun. Nah, ini dia. Oke, itu konsepnya anakku. Paham ya? Baik, paham. Nah, ini masih dalam bentuk PD di awal ya. Bagaimana kalau QS bisa nanti, tapi supaya lebih mudah, kalau nanti ada soal itu diketahui awalnya QS atau QD, nah boleh saja nanti supaya lebih mudah pindah ruaskan saja, ubah dia menjadi PD di awal, begitu boleh ya. Nah, walaupun sebenarnya bisa juga dihitung kalau QS-nya ya, hanya saja tandanya yang perlu diingat. Nah, kita lanjut. Ini hanya tambahan saja jenis-jenis pembeli dan penjual ya. Nah, coba perhatikan ini. Jadi secara umum ini dia, ada yang disebut dengan istilah penjual submarginal, penjual marginal, penjual super marginal, pembeli submarginal. Nah, apa sih artinya ini? Kalau dikatakan penjual submarginal berarti itu jual di atas harga pasar atau jual mahal ya. Nah, artinya menjual barang di atas harga keseimbangan tadi gitu. Nah, makanya disebutlah itu dengan penjual submarginal. Penjual marginal itu sesuai dengan harga pasar atau harga keseimbangan tadi ya. Nah, kalau penjual super marginal berarti dia mampu menjual barangnya di bawah harga pasar. Nah, ini biasanya tukang obral contohnya ya. Nah, bagaimana dengan pembeli? Kalau pembeli submarginal itu membeli di bawah harga pasar. Nah, ini contoh tukang tawar lah ini ya. Nah, hebat ini menawar gitu ya. Nah, kemudian pembeli marginal itulah sesuai dengan harga pasar. Kemudian pembeli super marginal beli di atas harga pasar. Nah, ini pembeli yang royal lah ini ya, tidak mau tawar begitu ya. Nah, oke, kita lihat tambahannya lagi, bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar. Nah, tentu anakku sekalian, di materi sebelumnya kita pernah juga membahas yang namanya sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu Indonesia memakai campuran. Ada kalanya nanti pemerintah ikut campur dalam hal pasar kalau harga tidak terkendali misalnya ya. Nah, seperti apa bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar? Nah, ini dia. Yang pertama, ada kalanya pemerintah itu menetapkan harga maksimum atau selling price ya. Nah, atau sering kita dengarkan head, harga eceran tertinggi gitu. Nah, misalnya anak-anak kami pernah baca atau pernah beli obat gitu ya dari apotik gitu. Nah, di situ pasti tertera yang namanya headnya, harga eceran tertingginya ya. Nah, tujuan pemerintah di sini adalah untuk melindungi konsumen, begitu ya, agar si penjual nanti tidak terlalu tinggi menetapkan harganya. Kemudian menetapkan harga minimum atau floor price ya. Nah, ada kalanya pemerintah menetapkan harga
minimum, bukan harga maksimum saja ya. Nah, tujuannya berarti melindungi si produsen agar produsen tidak rugi ya. Kalau produsen rugi, mereka tutup ya, hancur juga ekonomi kita kan begitu. Nah, jadi disinilah peran pemerintah. Jadi peran pemerintah itu harus melindungi konsumen, harus melindungi produsen begitu ya. Nah, kemudian ada kalanya pemerintah menaikkan atau menetapkan pajak begitu ya. Nah, harga akan naik kalau menetapkan pajak. Ada kalanya pemerintah memberikan subsidi supaya produsen meningkat, harga akan turun begitu ya. Nah, sepertilah bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam pasar yang mana tujuannya tentu untuk melindungi yang namanya konsumen dan produsen ya, karena roda ekonomi itu harus berjalan ya antara si konsumen dan produsen. Oke, baik, sampai di situ mungkin materi kita mengenai keseimbangan pasar. Silakan anak-anak kami tambah referensi dari buku-buku lain ya. Nah, jadi di materi saya selanjutnya kita akan membahas yang namanya elastisitas harga ya. Nah, ada elastisitas permintaan dan penawaran nanti. Sampai ketemu di materi saya berikutnya. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat, semoga dapat kalian pahami. Salam dari Sir Alven.